Uh. Oke, slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9, melanjutkan materi tentang pohon. Di hari ini kita belajar tentang pewarnaan pohon dan pohon merentang. Kemarin kita sudah bahas definisi pohon itu seperti apa, bentuk pohon itu seperti apa, lalu ada hutan kemarin, lalu ada sifat-sifat pohon juga kemarin. Hari ini kita masuk ke pewarnaan pohon. Ini untuk pewarnaan pohonnya, dia mirip dengan pewarnaan graf. Jadi salah satu, ada dua hal yang menjadi inti dari pewarnaan graf ini adalah yang pertama kita mewarnai atau memberikan warna pada simpulnya dengan catatan bahwa dua simpul yang bertetangga langsung itu tidak boleh memiliki warna yang sama. Lalu yang kedua itu warnanya harus seminimal mungkin. Jadi walaupun ada 10 simpul, warnanya tidak harus mencapai 10. Nah, sama juga pada pewarnaan pohon, hal itu juga masih kita pakai di situ. Nah, ini misalkan contohnya di sini. Oh ya, ini. Pada umumnya pohon itu mempunyai bilangan kromatik 2. Jadi ingat lagi definisi bilangan kromatik. Bilangan kromatik itu ukuran yang menyatakan berapa jumlah warna minimal yang terdapat pada sebuah graf. Nah, sehingga kalau di pohon itu dibilang bilangan kromatiknya 2. Sehingga warna yang diberikan pada sebuah pohon itu bisa cuma 2 saja. Walaupun banyak simpul, tapi warnanya itu bisa diminimalkan sampai 2. Nah, ini contohnya di samping. Ini contoh dari yang pertemuan minggu lalu, G1 pada pertemuan minggu lalu, kita mau memberi warna. Nah, itu ini misalkan simpul A, kita kasih warna kuning. Karena simpul A, terus yang bertetangga langsung dengan simpul A, di sini ada simpul D dan simpul B. Nah, kita warnai warna biru. Lalu lihat lagi yang bertetangga langsung dengan D. Ada C, E, dan F. Nah, C, E, dan F kita warnai warna kuning. Nah, cuma seperti itu saja. Sehingga itu cuma ada 2 warna. Yang kuning itu ACEF, dan yang biru itu B dan D. Nah, cuma seperti itu. Mudah ya. Ini cuma satu contoh. Berikutnya itu pohon merentang. Misalkan G, F, E, V, E adalah graf tak berarah terhubung yang bukan pohon. Ingat lagi kemarin makna pohon itu apa? Yang berarti di G terdapat beberapa sirkuit. Nah, kemarin syarat pohon itu dia tidak boleh memiliki sebuah sirkuit terhubung, tapi tidak memiliki sebuah sirkuit. Nah, di sini dibilangnya misalkan G ini adalah graf tak berarah terhubung yang bukan pohon.
Nah, yang berarti di G terdapat beberapa sirkuit. G dapat diubah menjadi pohon T. Jadi kalau graf itu ditulis dengan G, sedangkan kalau pohon itu ditulis dengan T. Ini pakai bahasa Inggrisnya trees. Jadi atau tree. Nah, jadi seperti itu. Dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Jadi graf yang memiliki sirkuit ini itu dapat kita putuskan sirkuit-sirkuitnya sehingga graf yang tadinya bukan pohon menjadi pohon. Caranya, mula-mula dipilih sebuah sirkuit. Lalu hapus salah satu sisi dari sirkuit tersebut. G akan tetap terhubung dan jumlah sirkuitnya berkurang 1. Bila proses ini dilakukan berulang-ulang sampai semua sirkuit di G hilang, maka G menjadi sebuah pohon yang dinamakan pohon merentang. Nah, jadi pohon merentang atau spanning tree itu merupakan pohon yang diperoleh dari hasil penghapusan sirkuit-sirkuit dari graf yang itu tak berarah terhubung. Disebut pohon merentang karena semua simpul pada pohon T sama dengan semua simpul. Jadi disebut pohon merentang karena semua simpul pada pohon T itu sama dengan semua simpul pada graf G. Jadi simpulnya jumlahnya masih sama. Hanya sekarang sisinya yang berkurang karena telah dihapus-hapus tadi. Jadi simpulnya tetap sama, sisinya yang berkurang. Dan sisi pada pohon T itu merupakan subset dari sisi pada graf G. Karena dia berkurang, sudah dihapus beberapa, sehingga dia itu juga merupakan subset dari G. Karena dia berawal dari G yang dihapus simpul-simpulnya, sisi-sisinya. Dengan kata lain, V1 sama dengan V dan S1 itu subset dari E. Jadi simpulnya sama, tapi sisinya itu merupakan himpunan bagian. Nah, coba dibandingkan dengan definisi upagraf. Dilihat lagi definisi upagraf itu kemarin bilangnya apa. Itu sama saja. Jadi kan kemarin upagraf itu ada hubungan dengan jembatan. Jadi ada yang terhubung tapi kita putuskan yang namanya jembatan itu sehingga terbentuk yang namanya upagraf di situ nanti. Dengan kata lain, jika upagraf dari graf terhubung berbentuk pohon, maka upagraf merentang tersebut dinamakan dengan pohon merentang. Jadi upagraf dari graf terhubung jika berbentuk pohon, maka upagraf merentang tersebut juga dinamakan pohon merentang. Nah, ini contohnya graf lengkap dengan 4 buah pohon merentangnya. Nah, ini G, ini pohon merentangnya yang pertama. Jadi kalau kalian lihat, di G ini bukan pohon karena ada sirkuit. Ini sirkuit yang pertama. Jadi dia berawal dan bermula dari titik yang sama. Ini banyak sirkuit yang bisa di sini, bisa dibentuk dari sini. Atau ini juga, atau yang ini juga bisa. Ini cuma bisa 3 warna jadi. Ya ini juga, ini bisa. Atau ini juga bisa, yang ini juga bisa. Pokoknya intinya dia punya banyak sirkuit yang bisa dibentuk. Ini dari sini, di sini juga bisa. Banyak sirkuit yang bentuk. Nah, sekarang dibilang bahwa untuk menjadikan dia pohon, salah satu sirkuitnya itu kita hapus sisinya, sehingga sirkuitnya itu berkurang. Jadi misalkan sirkuit yang pertama ini, misalkan yang di sini, awalnya sirkuitnya seperti ini, kita hapus sisi yang di bawah, sehingga dia menjadi T1. Nah, ini bukan sirkuit lagi. Karena definisi sirkuit itu kan
dia berawal dan berakhir di titik yang sama. Jadi kalau dia berawal di sini, berarti dia juga berakhirnya di sini. Tapi di sini kita sudah potong, sudah hapus sisinya, jadi tidak bisa kembali lagi ke sini. Lalu T2 itu, nah ini, sirkuitnya itu yang dihapus yang di sini. Ini di sini. Jadi dia bisa 1, 2, 3, 4, nah ini. Jadi dia seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini dihapus dua sisinya di sini, hapus sisi yang ini atau hapus sisi yang ini, itu sudah tidak bisa kembali lagi. Ini yang menjadi T2. Ini juga dan yang ini juga. Ini sudah bukan sirkuit dan ini juga sudah bukan sirkuit. Selain 4 ini masih banyak, makanya di sini disuruh coba Anda temukan seluruh pohon merentang lainnya. Ini masih terlalu banyak pohon merentang yang bisa kita ini. Lawan dari ini juga bisa. Ini seperti ini. Lawan dari yang ini juga bisa. Masih banyak sekali yang bisa. Lawan dari ini juga bisa. Nah, seperti itu. Ini lawan dari ini juga bisa dan bentuk yang lainnya. Aplikasi pohon merentang misalnya pada pemeliharaan jalan raya. Jadi salah satu aplikasinya itu pada pemeliharaan jalan raya. Misalkan graf G pada gambar 94 ini adalah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan 4 buah kota. Jadi misalkan yang si G ini menghubungkan 4 buah kota. Jadi ini yang kota A, ini kota B, kota C, dan kota D. Ini menghubungkan. Karena dana pemeliharaan yang terbatas, pemerintah daerah mempertimbangkan hanya memelihara jalan-jalan sesedikit mungkin, sedemikian sehingga keempat kota masih tetap terhubung satu sama lain. Masalah ini dapat dipecahkan dengan membuat upagraf yang mengandung jumlah sisi minimum dan mengandung semua simpul di dalam graf. Graf semacam itu haruslah pohon merentang. Nah, ini salah satunya. Jadi kayak dari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jalan yang menghubungkan 4 kota. Jadi akhirnya pemerintah memutuskan untuk yang dipelihara, yang dibersihkan, seperti dibersihkan begitu, itu cuman jalan-jalan yang kayak lebih sering dilalui. Jadi jalan-jalan yang tidak terlalu sering dilalui tidak perlu dipelihara begitu. Sehingga kemudian mereka menghapus beberapa itu, bukan menghapus jalannya, tapi menghapus jadwal pembersihan. Jadi ini seperti jadwal pembersihan begitu maksudnya. Jadi kalau misalkan yang di bawah sini dihapus, nah ini artinya jalan yang menghubungkan antara kota yang di sini dan di sini ini tidak perlu dibersihkan atau dipelihara. Tapi tetap keduanya tetap terhubung. Terhubungnya lewat mana? Ya lewat sini. Lewat sini bisa terhubung tetap. Jadi kota-kotanya masih tetap terhubung, tapi jalannya tidak dipelihara. Atau bisa juga tetap di sini, tapi jalannya ini tidak dipelihara. Jadi sisinya itu menunjukkan dipelihara atau tidaknya, tapi jalannya masih ada. Seperti itu. Nah, pohon merentang juga memainkan peran penting dalam jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dimodelkan sebagai sebuah graf. Simpul pada graf dapat menyatakan suatu terminal komputer atau suatu router itu merupakan komputer yang difungsikan untuk meneruskan data dari suatu simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain. Itu router atau di sini bilangnya workstation. Jika sebuah komputer mengirim pesan atau data ke komputer lain melalui router, maka komputer tersebut mengirimkannya ke seluruh simpul-simpul jaringan. Setiap pesan yang sampai ke suatu router antara
ini akan diteruskan ke satu atau lebih router lainnya. Dengan cara seperti ini, maka pesan akan sampai ke komputer penerima. Pesan yang telah sampai ke suatu router diharapkan tidak pernah kembali diterima oleh router tersebut. Jadi dia terus berjalan tanpa kembali. Tetapi karena router-router pada jaringan umumnya membentuk sirkuit atau cycle atau loop, maka menerima pesan yang sama lebih dari sekali. Nah, jadi dia berputar-putar karena loop ini atau cycle. Padahal kita maunya dia lewat satu kali langsung dia jalan, jangan kembali lagi. Tapi ternyata karena routernya itu kebanyakan berbentuk sirkuit, sehingga ini satu router itu bisa menerima pesan yang sama lebih dari sekali. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka algoritma jaringan membentuk pohon merentang di dalam graf, sehingga antar sepasang simpul hanya ada satu lintasan tunggal. Dan simpul-simpul router tidak pernah menerima pesan yang sama lebih dari sekali. Nah, jadi metode yang seperti ini itu kalau di dunia IT itu dikenal dengan IP multicasting. Nah, ini contohnya di sini. Jadi yang kotak putih itu yang router, sementara yang titik hitam itu yang subnetwork. Jadi di sini ini awalnya, ini yang jaringan komputer awalnya. Jadi ini routernya itu berbentuk sirkuit. Di sini kalian bisa lihat, ini sirkuitnya bisa dari sini, pokoknya di pinggir-pinggir semua. Jadi dia bisa kembali lagi ke sini. Nah, atau dari sini ke sini. Nah, ini pokoknya banyak sirkuit yang bisa dibentuk dari sini. Jadi setiap ini router ini itu bisa menerima pesan lebih dari sekali, pesan yang sama lebih dari sekali. Nah, akhirnya dibuat atau diterapkan algoritma dari pohon merentang ini. Nah, yang sisi ini dihapus, sisi ini kita hapus, lalu sisi ini juga kita hapus. Pokoknya yang membentuk ini kita hapus di sini juga. Ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Nah, ini. Tapi bukan ini masih tetap terhubung, hanya ini sistem pengiriman pesannya itu yang di apa istilahnya, dimodifikasi biar dia tidak bisa lagi lewat dari sini ke sini. Ini juga tidak bisa lagi lewat dari sini ke sini. Ini juga. Tapi kabelnya masih ada, hanya ini aturannya di IP-nya yang mereka modifikasi. IP multicasting. Oke, itu salah satu terapannya di dunia IT. Harus diingat bahwa pohon merentang didefinisikan hanya untuk graf yang terhubung. Ingat lagi, karena definisi pohon itu dia harus terhubung. Ini definisi pohon itu harus terhubung dan tidak boleh mengandung sirkuit. Minggu lalu sudah kita bahas, sehingga pohon merentang, karena pohon merentang itu juga merupakan pohon, maka dia itu hanya bisa didefinisikan kalau grafnya itu terhubung. Nah, ini karena pohon selalu terhubung. Pada graf tak terhubung dengan n buah simpul, kita tidak dapat menemukan upagraf terhubung dengan n buah simpul. Tiap komponen dari graf tak terhubung mempunyai satu buah pohon merentang. Tiap komponen dari graf tak terhubung mempunyai satu buah pohon merentang. Dengan demikian, graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai hutan merentang yang terdiri dari K buah pohon merentang. Jadi selain graf terhubung, graf yang tak terhubung ini juga ternyata itu bisa kita hasilkan pohon merentangnya. Jadi hanya ini tidak sama. Kalau jadi ada n buah simpul, kita tidak dapat menemukan upagraf terhubung dengan n buah simpul juga. Nah, tidak bisa.
tiap komponen dari graf tak terhubung mempunyai satu buah pohon merentang. Dengan demikian, graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai hutan merentang spanning forest yang terdiri juga dari K buah pohon merentang. Pada graf terhubung terdapat setidaknya satu buah pohon merentang. Sifat ini dinyatakan oleh teorema berikut ini. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Paling sedikit ya. Nah, ini sebenarnya sudah jelas sekali sih, tadi sudah kita lihat. Paling sedikit punya satu. Teorema 9.2 ini menyatakan bahwa graf yang tidak mengandung sirkuit adalah pohon merentang itu sendiri. Nah, sementara pada graf yang mengandung sirkuit, pohon merentangnya itu diperoleh dengan cara memutuskan sirkuit yang ada. Itu yang sudah tadi kita lakukan. Sisi pada pohon merentang itu disebut dengan cabang. Sisinya itu disebut dengan cabang atau branch, dan sisinya dari graf semula jadi itu sisinya itu merupakan sisi dari graf yang semula, disebut cabang atau branch. Sedangkan tali hubungnya itu disebut dengan cord atau link dari pohon. Adalah sisi dari graf yang tidak terdapat di dalam pohon merentang. Oke. Jadi yang kita hapus itu, ya misalkan ke tadi, ini graf awalnya. Lalu kita punya salah satu graf merentangnya tadi ini. Nah, dan ada sisi yang dihapus tadi, yang ini sisinya tadi kita hapus. Nah, sisi yang kita hapus ini, itu yang disebut dengan tali hubung atau cord atau link. Sementara ini sisi yang berwarna merah ini yang kita sebut dengan cabang atau branch. Nah, yang dihapus kita sebut dengan cord atau link atau tali hubung. Yang tidak dihapus itu kita sebut dengan cabang atau branch. Pada graf terhubung dengan M buah sisi dan N buah simpul, terdapat N-1 buah cabang dan M-N+1 buah tali. Pada graf terhubung dengan M buah sisi ya. Himpunan tali hubung beserta simpul yang bersisian dengannya disebut komplemen pohon. Disebut dengan komplemen pohon. Untuk graf terhubung G dengan N buah simpul dan M buah sisi, kita dapat menghitung jumlah cabang dan tali hubung dengan rumus seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu, kalau tadi kan ada pertanyaan, dapatkah kalian menulis semua graf merentangnya? Nah, kita bisa cari juga dengan ini dulu. Kita cari jumlah cabangnya ada berapa, jumlah tali hubungnya ada berapa. Jadi N ini tadi kan bilang itu simpul. N itu simpul, M-nya itu sisi. Nah, di graf yang contoh ini kita punya simpulnya 4. N-nya 4. Simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga cabangnya, saya tulis C di sini, itu N-1, cabangnya bisa 3. Lalu jumlah tali hubungnya 6 kurang 4 tambah 1, 6 kurang 4, 2 tambah 1, 3. Nah, dari tali hubungnya misalkan itu CT itu 3. Jadi di sini misalkan contoh yang ini tali hubungnya kan ada 3. Ada 1 di sini,
Dan ada satu di sini. C-nya 3, cabangnya 3, tali hubungnya ada 3 juga. Atau yang lainnya tadi. Yang lainnya tadi bentuknya bagaimana ya? Oh ya, ada bentuknya begini tadi. Nah, ada bentuknya begini. Berarti sama juga cabangnya ada 3, sementara talinya juga ada 3. Nah, seperti itu. Atau ada juga yang tadi bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini tadi. Nah, ini juga sama. Jadi bisa ditentukan dengan rumus itu. Ini yang talinya, tali hubungnya 3, terus cabangnya juga 3. Ini juga sama. Ini rumusnya. Nah, itu pada graf yang terhubung. Dan pada graf tidak terhubung dengan K komponen, M buah sisi dan N buah simpul, maka jumlah cabangnya itu N kurang K, dan jumlah tali hubungnya itu M kurang N tanpa K. Nah, itu saya tidak masukkan contoh di sini ya. Contoh graf yang tidak terhubung itu minggu lalu kita ada bahas tentang G2 atau G3, saya juga lupa kemarin. Jumlah cabang pada pohon merentang dari sebuah graf G disebut dengan rank. Jadi jumlah cabang pada pohon merentang dari sebuah graf itu disebut dengan rank graf G. Dan jumlah tali hubung pada graf G itu disebut dengan nullity. Nah, jadi rank plus nullity itu sama dengan jumlah sisi graf G. Seperti di sini contohnya. Jumlah sisi graf G itu 6. Ranknya 3, nullity-nya juga 3. Jadi rank plus nullity itu sama dengan jumlah sisi graf G. Nullity graf sering diacu sebagai bilangan kromatik, bilangan siklomatik. Lalu apa lagi nih? Atau bilangan BT pertama. Oke. Jadi nullity dari graf ini. Tali cabang yang dihapus ini, jumlah tali cabang yang dihapus itu biasanya disebut dengan bilangan siklomatik atau juga bilangan BT pertama. Ingatlah kembali bahwa jika kita menambahkan sebuah sisi antara dua buah simpul pada pohon, maka akan terbentuk sirkuit. Tinjau kembali pohon merentang T pada graf terhubung G. Dengan menambahkan sebuah tali hubung pada T, akan terbentuk sirkuit. Sirkuit yang terbentuk dengan penambahan sebuah tali hubung pada pohon merentang disebut dengan sirkuit fundamental. Oke. Nah, ini ada contohnya tidak di sini? Tidak ada. Saya kasih contohnya biar lebih jelas. Saya stop share dulu.
Oke, ini contohnya. Ini contoh dari pertemuan lalu. Ada 4 graf yang kemarin saya tulis di papan. Dan kemarin kita sudah menunjukkan bahwa yang merupakan pohon itu yang ini. Ini G1 dan G2 itu yang merupakan pohon. Karena dia terhubung tetapi tidak memiliki sirkuit di sini. Sementara yang merupakan pohon, yang tidak merupakan pohon itu adalah G3 dan G4 karena terdapat sirkuit di sini. Nah, jadi tadi dibilang jika kita menambahkan sebuah sisi antara dua buah simpul pada pohon, maka akan terbentuk sirkuit. Nah, tinjau kembali. Jadi ini kalau kita lihat di sini G1 ini awalnya pohon. G1 ini awalnya pohon, tapi kemudian ditambahkan satu buah sisi antara F dan A yang menjadikan dia sebagai G3 seperti ini. Nah, jadinya ketika dia menjadi G3, ini sudah bukan pohon lagi. Jadi ketika kita menambahkan sebuah simpul di sini, terbentuk sebuah sirkuit, sehingga G1 ini kemudian bukan lagi pohon. Bentuknya seperti yang di G3 sini. Nah, sirkuit yang terbentuk dengan cara seperti ini, penambahan sebuah sembarang simpul di sini, itu dinamakan sirkuit fundamental di sini. Nah, sirkuit yang terbentuk dengan penambahan sebuah tali hubung. Nah, jadi ini tali hubungnya ditambahkan di sini, ini membentuk sebuah sirkuit. Nah, sirkuit ADF ini itu dinamakan dengan sirkuit fundamental. Nah, di sini bilangnya berapa jumlah sirkuit fundamental pada sebuah graf. Nah, jadi ini banyaknya itu sama dengan banyak jumlah tali hubung. Nah, tadi kan kita sudah dapat rumusnya. Untuk mendapatkan jumlah tali hubung, itu ini, M kurang N plus 1. Jadi kalau misalkan di sini, N-nya ada 1, 2, 3, 6, M-nya awalnya yang di sini N 1, 2, 3, 4, 5. M-nya 5. Berarti cabangnya ada 5. Lalu tali hubungnya itu ada 5 kurang 6. Ini 1 ini tali hubung. Tali hubung dapat 0 di sini. 5 kurang 6 plus 1. Ini 6 plus 1, ini 5. Harus dapat T0 di sini. Kalau jumlah sirkuit fundamental pada sebuah graf, tentu saja sebanyak jumlah tali hubungnya. Oke, berarti ditentukannya dari sini. Yang ini ya. Ini kan sudah pohon, sehingga tali hubungnya itu sudah sama dengan 0. Harusnya di sini berarti tali hubungnya M-nya itu sudah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. M-nya sudah menjadi 6. Lalu C-nya masih 5, T-nya yang sudah 1. T-nya sama dengan 1. Satunya yang ini. Nah, jadi ada pada graf G3 ini terdapat satu buah tali hubung, yaitu dari A ke F. Berarti kita bisa mengecek sirkuitnya juga dari rumus yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Jika G adalah graf berbobot, nah sekarang kalau grafnya ada bobotnya, maka bobot pohon merentang T dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot
semua sisi di T. Pohon merentang yang berbeda mempunyai bobot yang berbeda pula. Di antara semua pohon merentang di G, pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Itu merupakan pohon merentang yang paling penting. Nah, ini minimum spanning tree itu merupakan pohon merentang yang paling penting. Pohon merentang minimum mempunyai terapan yang luas dalam praktek. Misalkan, pemerintah akan membangun jalur rel kereta api yang menghubungkan sejumlah kota. Nah, ini, seperti digambarkan pada gambar 9.6 yang di sini. Membangun jalur rel kereta api biayanya mahal. Karena itu pembangunan jalur ini tidak perlu menghubungkan langsung dua buah kota, tetapi cukup membangun jalur kereta seperti pohon merentang. Karena di dalam sebuah graf mungkin saja terdapat lebih dari satu pohon merentang. Harus dicari pohon merentang yang mempunyai jumlah jarak terpendek dengan kota lain. Dengan kata lain, harus dicari pohon merentang minimum. Jadi di sini kira-kira jalur seperti apa yang harus kita buat sehingga itu dia mendapatkan jalur yang paling minimum. Jadi kalau misalkan bobotnya ini kita misalkan sebagai harga, maka ini kalau kita menghubungkan semua kota itu biayanya akan sangat mahal. Saya kemudian dipilih jalur dengan ini metode pohon merentang minimum, sehingga misalkan dari BKA ini tidak apa-apa. Ini BKA ini kan dia ini 55. Tapi BKA ini dia bisa melewati yang di sini. Dia bisa melewati yang ke E dulu, ke C dulu, baru ke A. Seperti itu. Atau pokoknya ya bisa seperti itu. Ini B ke E juga bisa. Atau mana lagi yang dihapus. Ini E ke F itu 35. Nah, bisa kita hilangkan. Cukup dari E ke G baru ke F. Itu dapat 25. Lalu mana lagi nih? Nah, ini GKH juga dihapus. GKH di sini 50. 15. Bisa melewati yang 15, 20, 30. Nah, itu sudah lebih dari 50. Intinya jumlahan semuanya ya. Jumlahan semua ini itu harus lebih kecil daripada yang di sini. Nah, jadi bukan karena di sininya 55 lalu akhirnya di sini 5 40 45 tambah 25 sudah 70, melebihi 55. Bukan dilihat dari situ tapi dilihat secara keseluruhan. Jadi bagaimana caranya kita membangun sistem kereta api di sini sehingga biayanya itu tidak sebanyak yang di sini. Nah, jadi bukan dilihat biaya yang dihabiskan untuk membuat jalur kereta api antara dua buah kota, tapi dilihat secara keseluruhan. Kalau cuma dilihat antar dua kota itu seperti tadi. Di sini 55, kalau kita hapus, kita pakai yang lewat sini, ternyata biayanya lebih banyak daripada di sini. Tapi bukan itu yang dilihat, tapi dilihatnya secara keseluruhan. Jadi dipakai pohon merentangnya. Gambar A ini graf yang menyatakan jaringan jalur rel kereta api. Bobot pada tiap sisi menyatakan panjang rel kereta api. Oh, ini panjangnya nih. Pohon merentang yang punya jumlah jarak minimum yang ini. Ini yang di nomor B ini pohon merentang yang mempunyai jumlah jarak paling minimum di sini. Nah, untuk menentukan atau untuk membangun pohon merentang minimum, itu kita punya dua algoritma. Jadi ada yang namanya algoritma prim dan algoritma Kruskal. Nah, ini dua algoritma yang dapat kita pakai untuk membentuk pohon merentang minimum. Yang pertama,
Itu algoritma prim. Misalkan T adalah pohon merentang yang sisi-sisinya diambil dari graf G. Algoritma prim membentuk pohon merentak minimum langkah per langkah. Pada setiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot ini minimum. Jadi pada setiap langkah kita ambil sisi yang bobotnya itu paling minimum dulu. Dan bersisian dengan simpul-simpul di dalam T, tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Jadi sisi E itu kita pilih yang bobotnya paling minimum, lalu sisi tersebut itu bersisian dengan simpul-simpul di dalam T, tetapi E itu sendiri tidak membentuk sirkuit di dalam T. Algoritmanya ini ada tiga langkah di sini. Ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Pilih sisi E yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi E tidak membentuk sirkuit di T. Lalu masukkan lagi E ke dalam T. Ulangi sebanyak ini. Ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 2 kali. Jadi N ini menyatakan sisi tadi, simpul tadi. Jumlah langkah seluruhnya dalam algoritma prim adalah ini, 1 plus dalam kurung N minus 2 sama dengan N minus 1. Yaitu sebanyak jumlah sisi di dalam pohon merentang dengan N buah simpul. Jadi kalau misalkan simpulnya tadi ada 4, berarti langkahnya tadi cuma 3. Ini misalkan ini tadi. Tadi kan kita punya bentuknya seperti ini. Ini kan simpulnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk buat seperti ini, pohon merentangnya nanti itu kita pakai rumus ini, jadi nanti cuma ada 3 langkah. N-1. Jadi cuma ada 3 langkah di sini. Kita langsung ke contoh biar lebih jelas. Kita akan mencari pohon merentang minimum pada graf yang ditunjukkan pada gambar seperti itu. Ini graf awalnya yang di sini. Kita mau mencari pohon merentangnya itu bagaimana? Pohon merentang minimum dengan algoritma prim. Langkah-langkah pembentukan pohon merentang minimum itu diperlihatkan pada tabel. Oh ya, oke. Jadi di sini A-nya itu graf awal dengan setiap sisi punya bobot. Lalu yang B ini sudah merupakan pohon merentang minimum. Nah, ini bobot pohon merentang minimumnya. Nah, ini. Sekarang kita lihat dulu langkahnya. Oke, langkahnya ini di sini. Tadi bilang pertama itu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Nah, kalau lihat dari sini, yang bobotnya minimum yang mana? Yang bobotnya minimum ini ada 10. Ini juga di sini. Oh tidak, ini simpul ya. Bobotnya minimumnya itu 10. Oke. Kita masukkan ke dalam T. Nah ini. Bobot minimum yang paling pertama itu 10. Nah, jadi kita masukkan ke dalam T. Gambar dulu ini. Oke. Ya, sudah 1. Itu bobotnya itu terhadap sisi 1,2 yang di sini. Sabar, saya kopikan ini biar enak.
Oke, ini graf yang awal, ini graf yang sudah mendapatkan pohon merantau. Jadi awalnya kita pilih yang tadi minimal 10 di sini untuk sisi 1, 2. Oke, masukkan KT pohon merantangnya. Lalu cari lagi yang minimal berikutnya. Minimal berikutnya dengan catatan tadi, ini. Pilih sisi E yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi E tidak membentuk sirkuit di T. Nah, E tidak membentuk sirkuit di T. Jadi di sini 1 itu sebenarnya membentuk sirkuit di sini. Tapi karena kita hapus nanti, sehingga dia seperti ini. Kita hapus, sehingga nanti sirkuitnya itu hilang kan, karena tidak terbentuk sirkuit lagi. Nah, lalu berikutnya kita lihat lagi yang membentuk sirkuit, kita pilih yang paling minimal. Nah, di sini yang dipilih itu yang 25. Kenapa? Ini ada sisi 26 itu membentuk sirkuit. Ini membentuk sirkuit yang ini 1, 2, 3, 4 bisa 30, 20, 25, 10. Ini sudah dihapus. 25, 55, 35, 50. Oke, ini bisa. Ini sisi yang ini. Dia membentuk sirkuit yang ini. Nah, jadi di antara semua ini 25, 55, 50, 35 yang paling minimal adalah 25. Sehingga 25-nya yang di sisi ini itu kita hapus di sini, tapi kita masukkan ke sini. Nah, sehingga dia bentuk yang seperti ini. Nah, ini oke. Lalu berikutnya lagi yang sisi ini. Oke, ini berarti sirkuitnya ini. Nah, ini sirkuitnya. Sehingga ada 55, 35, 15. Kita ambil yang paling minimal. 15 di sini. Lalu berikutnya lagi 4, 6. Oh, yang di sini. Ini kita ambil itu sisinya yang ini. Nah, ini. Oke, itu sirkuitnya. 30, 45, 55, 20. Oke, pilih yang 20. Lalu yang berikutnya lagi itu yang 35. Nah, ini, oh ini 35 di sini. Nah, itu membentuk sirkuit yang di sini. Ada 40, 50, dan 35. Sehingga yang diambil yang 35. Jadi sisi yang tadi kita ambil itu sudah dari graf awalnya kita hapus, tapi kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan yang pohon merentang. Ini masih G, ini sudah jadi T. Jadi yang 1, 2 kita hapus, kita pindahkan ke sini. Sehingga nanti yang G itu dia tersisa. Nah, sisa ini 25, lalu 51, 14, lagi yang belum, sama 23. Jadi ini 1, 2, 3, 5, dan 4 sini.
Sisi-sisi yang lainnya sudah kita hapus. Oh, ini masih ada satu di sini. 6 ke 5. Ini ada 6 di sini. 6 ke 5. Yang sini belum dihapus. 2 ke 5. Salah ya. 2 ke 5 harusnya. Seperti ini. Ini setelah sisi-sisinya di sini sudah kita hapus dan kita pindahkan ke sini. Nah, bobot paling minimumnya itu jumlahan yang di sini. Sehingga dapat yang tadi kayak di sini. Nah, ini bobot minimumnya. Jumlah dari yang ini semua. Ini 25, 20, 15 sama 35. Jalannya tidak ya, ini sisa yang tadi punya. Oke. Itu kalau algoritma Kruskal. Nah, bagaimana kalau algoritma, oh ya, masih ada satu. Perhatikan bahwa algoritma prim tidak menentukan sisi mana yang dipilih jika terdapat lebih dari satu buah sisi yang berbobot sama. Satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengurutkan sisi-sisi itu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Lagi pula, pohon merentang minimum yang dihasilkan tidak selalu unik. Graf sederhana terhubung dan berbobot dapat memiliki lebih dari satu buah pohon merentang minimum yang berbeda. Tetapi jumlah bobot minimumnya tetap sama. Nah, ini contohnya di sini. Gambar tiga buah pohon merentang minimum yang berbeda beserta bobotnya untuk graf pada gambar 9.8. Ini gambar 9.8. Yang di sini. Ini graf untuk persoalan pada contoh 9.3 di sini. Jadi dia punya simpulnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 12 simpul. Disuruh gambarkan 3 buah pohon merentang minimum yang berbeda beserta bobotnya untuk ini. Dan dari sini kira-kira kita dapat bentuk berapa pohon merentang. Nah, ini pohon merentangnya ada 3. Ini pohon merentang yang pertama. Ini pohon merentang yang pertama. Lalu ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Ketiga buah pohon merentang minimum di atas sama, hanya bentuknya yang berbeda. Namun jumlah bobot seluruh sisinya tetap sama, yaitu 36. Lihat lagi, karena ini ada sisi-sisi yang nilainya mirip-mirip. Sehingga tadi di sini disarankan untuk sebelumnya itu kita urutkan dulu sisi-sisinya berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Jadi ternyata dari sebuah graf dapat dibentuk dapat dibentuk beberapa pohon merentang minimum dengan bentuk yang berbeda, tapi jumlah bobot minimumnya itu tetap sama. Yang terakhir itu adalah algoritma Kruskal. Nah, pada algoritma Kruskal, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu. Nah, ini terlebih dahulu diurut berdasarkan bobot dari kecil ke besar. Sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G, sedemikian sehingga T-nya itu adalah pohon. Pada keadaan awal, sisi-sisi sudut sudah diurut berdasarkan bobot membentuk hutan. Masing-masing pohon di hutan hanya berupa satu buah simpul. Hutan tersebut dinamakan dengan hutan merentang atau spanning forest. Sisi dari graf G ditambahkan ke T jika ia tidak membentuk siklus di T. Perbedaan prinsip antara algoritma prim dan Kruskal adalah jika pada algoritma prim, sisi yang dimasukkan ke dalam T
harus bersisian dengan sebuah simpul di T, maka pada algoritma Kruskal, sisi yang dipilih tidak perlu bersisian dengan sebuah simpul di T, asalkan penambahan sisi tersebut tidak membentuk sirkuit atau siklus. Jadi siklus itu nama lain dari sirkuit. Ini algoritmanya. Pokoknya asumsinya yang pertama adalah sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya. Angkanya juga ada 3. Yang pertama T-nya masih kosong. Yang kedua, pilih sisi E dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan E ke dalam T. Lalu ulangi langkah 2 juga sebanyak N-1 kali. Masih sama seperti algoritma prim. Nah, contohnya di sini. Nah, ini disuruh tinjau kembali gambar 97 yang di sini. Oke, gambar 97-nya. Oke, dipindahkan dulu supaya lebih enak. Oke. Nah, disuruh perhatikan graf pada gambar ini. Sisi graf diurut menaik berdasarkan bobotnya. Dari yang paling rendah 10 sampai yang paling tinggi itu adalah 55. Ini yang paling rendah, lalu yang paling tinggi yang 55 di sini. Diurut berdasarkan. Jadi ini sisinya, bobotnya. Nah, ini bobotnya terakhir sama seperti tadi. Langkahnya itu di sini. Nah, jadi yang pertama T-nya itu masih kosong. T-nya masih kosong di situ. Dari sini T-nya masih kosong. Lalu di sini tadi dibilang pada keadaan awal sisi sudah diurutkan berdasarkan bentuk hutan. Hutan tersebut dinamakan hutan mana tadi ya? Ini masing-masing pohon di hutan hanya berupa satu buah simpul. Jadi ini sudah pohon, ini sudah hutan. Hutan di mana masing-masing pohonnya cuman punya sebuah simpul. Nah, ini jadi hutan yang terdiri dari 6 buah pohon, di mana masing-masing pohon cuman punya satu buah simpul. Lalu berikutnya, langkah berikutnya itu seperti tadi, pilih sisi E dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Lalu masukkan E ke dalam T. Nah, seperti yang tadi juga. Nah, dipilih yang 1, 2, lalu berikutnya yang ini. Langkahnya mirip-mirip seperti tadi. Hanya bedanya di sini tidak, oh ini sama. Tidak perlu bersisian ya. Sisi yang diambil tidak perlu bersisian. Tidak perlu bersisian dengan sebuah simpul di T. Yang penting bahwa sisi tersebut tidak membentuk sirkuit di situ. Satu, 2. Lalu diambil yang 36. 36. Kalau kalian lihat di sini, 36 itu bentuknya seperti ini. Nah,
Tapi di sini jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini bentuknya. Tidak masalah. Oke. Lalu 4-nya, jadi 6-nya dari sini dipindahkan ke sini, 4-nya dipindahkan ke sini nanti. Dipilih yang 10. Ini cara pemilihannya masih sama seperti yang tadi. Oke. Ini ada pilihan di sini. 14, 14, 30, gambarnya itu ditolak. Kenapa ditolak? 1, 4, 30. 1, 4, 30. Ini ditolak karena masih ada yang dapat ini lebih rendah dari itu. Ini kan sirkuitnya di sini. Harusnya pilih yang 20 bukan yang 40. Oh, ini sisinya ya. Iya betul. Ini membentuk sirkuit, tapi ada yang lebih minimum dari 1/4. Harusnya diambil yang 4/6. Nah, sehingga gambar akhirnya seperti yang di sini. Oh, sudah selesai. Ya, coba dilihat dulu dari awal sampai terakhir, jangan sampai ada yang mau tanya, silakan. Atau terlalu cepat dari tadi. Ada yang mau tanya kah? Pas, Pak. Pas, Pak. Jadi baca lagi ya materinya, bisa kirim PPT-nya di grup. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita sampai sini. Oke, kelompok 3. Oh, ini ada berapa orang di sini kelompok 3 nih? Ada Maya, Ada 3 orang, Pak. Andre di sini. Bagaimana tugasnya? Sudah sampai mana? Ada sementara, Pak. Ya. Ada sementara juga. Kenapa? Jadi kapan kalian mau kumpul? Harus hari ini ya. Sudah terlalu lama nih. Ini sudah 1 bulan. Sebentar, Pak. Sebentar. Ya, dikirimkan lewat WA saja nanti ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi itu foldernya, tempat kalian simpan itu dibikin jadi RAR, dibikin jadi zip. RAR atau zip-nya itu yang dikirimkan ke WA saja. Paham tidak? Kan folder yang tempat fotonya, gambar-gambarnya, tempat scriptnya itu, nah foldernya itu yang kalian bikin jadi zip atau RAR, baru dikirimkan ke WA saya. Nanti saya yang ini convert di sini atau convert di sini. Oke. Bagaimana kelompok 3? Ya, Pak. Ya. Satu lagi itu siapa? Siapa lagi namanya? Pak Lelo. Lelo. Nah, itu bagaimana dia? Tidak ada kabar, Pak. Bilang ada masuk rumah sakit, Pak. Oh iya. Oke. Pokoknya dilengkapi saja, nanti baru dikasih tahu siapa-siapa yang tidak kerja nanti. Biar nanti Ya, poinnya bisa saya bedakan dari situ. Tapi kumpulnya tetap satu ya, jangan kumpul masing-masing. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, itu saja dari saya. Nanti absennya di grup
Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pak. Terima kasih.